Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama. Alhamdulillah, saya senang sekali Pak Wagub dan seluruh alim ulama Aceh, para orang-orang tua, sahabat-sahabat saya, segenap pemerintahan Provinsi Aceh, jemaah sidang Maulid yang berbahagia, dan juga kawan-kawan DKI Masjid. Kepada Allah, mudah-mudahan malam hari ini kita memohon berkah seberkah amin. Kita baca dulu surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan segala yang baju ala hadirin walikul niyatin islam wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. ahli sedekah. Ahli sedekah dengan kasih sedekah dia. Ini kan ahli sedekah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang dirahmati Allah, saya ingat omongan kecil dari orang tua dan pengaruhnya banyak buat saya. Ketika saya enggak dilihat ada manfaatnya, ketika saya dilihat enggak ada keuntungannya, ada satu kalimat kecil gitu ya, dengan izin Allah Pak Rektor, yang sampai sekarang tuh ketika saya masuk kamar mandi saja, terutama kamar mandi umum seperti di pesawat tadi bareng Pak Wagub, itu kayak nempel di telinga saya gitu. Kalimatnya mudah-mudahan juga nempel di telinga Bapak Ibu semua, di hati Bapak Ibu semua. Sederhana kalimat. Apa katanya? Bikin malu Nabi aja loh gitu. Sorry ya kalau tidak sesuai dengan kultur masyarakat Aceh, tapi itu ungkapan dari orang-orang tua saya, orang tua kami, yang menganggap saya udah bikin malu Rasul. Ya memang ada bagian dari kehidupan saya yang nggak cakep gitu. Ya alhamdulillah, doanya orang tua, doanya para guru gitu. Ya mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan lagi kepada apa yang saya juga malu gitu. Dan ucapan itu diucapkan oleh orang tua saya, orang tua kami ketika dia nengokin saya di penjara. Bikin malu umatnya Nabi loh gitu. Bikin malu Nabi gitu. Lalu boleh mengenang masa-masa itu gitu ya. Itu seakan-akan di hadapan saya ada Nabi yang lagi nunduk mukanya gitu. Di hadapan saya ada Nabi yang kepengen membanggakan umatnya. Kan Nabi membanggakan umatnya nih, sebagai umat yang terbaik, umat yang terhebat, umat yang terbersih, umat yang terpintar, umat yang terdisiplin. Lalu saya faka'annani gitu ya, seakan-akan saya ketika
perdengarkan kata-kata itu bahwa saya bikin Nabi malu gitu. Jadi Nabi malu punya umat kayak lu gitu. Itu kira-kira gitu tuh kalimatnya. Bahasa Betawi gitu ya. Itu aduh jatuh harga diri saya itu. Saya habis operasi mata ya. Mudah-mudahan Allah kasih sehat. Amin. Jadi ya emang hidup perlu ditampar kali ya. Perasaan tidak pengen lagi membuat Nabi nangis. Perasaan nggak pengen lagi bikin Nabi itu kecewa punya umat seperti saya gitu. Perasaan untuk bisa ketemu nanti dengan Nabi senyum gitu. Itu salah satu yang membuat saya ngapal Quran. Kan kalau ditanya orang motivasinya beda-beda ya. Saya wallah, wala riya wala sum'ah. Ya kalau ditanya gitu ya, kamu ngapal Quran, apa yang motivasinya? Saya nyiapin diri saya ketemu Nabi itu. Saya nyiapin diri saya nanti ketemu Nabi terus ditanya sama dia gitu. Terus saya kembangin gitu kemana-mana. Sampai tadi saya cerita, saya masuk toilet nih. Yang umum misalnya. Pesawat. Itu saya nggak bisa tuh kalau keluar nggak kering. Kenapa? Saya takut yang di belakang saya bukan umatnya Nabi, umatnya orang lain. Lalu kemudian dibuka pintu kotor itu loh, bekas umatnya Nabi. Lalu kemudian saya menjelekkan Nabi saya dengan dia mengatakan segitu doang umat Islam. Gitu. No, nggak bisa, nggak bisa juga. Bisa dipahami nggak? Saya pelan-pelan nih. Saya masuk kamar mandi. Iya kalau orang kita di belakang. Kalau orang lain nih, dari mana judulnya kita menghina Nabi? Kan nggak mungkin dong kita menghina Nabi. Siapa yang berani hari gini menjelekkan Nabi sendiri? Tapi ketika kita kotor, nggak disiram, ada sisa tisu, nggak kering, kebayang sama saya. Saya yang menyandang nama Muslim, yang menyandang nama umat Islam, keluar dari kamar mandi, masuklah misalkan umat yang lain, waduh, nggak kebayang. Karena ketika dikatakan, ya umat Islam ya orangnya kotor-kotor, itu ada tiga tuh. Kita menghina Allah, menghina Rasulnya, sekaligus menghina agamanya. Jadi, siapa yang menghina? Mereka. Kita yang menghina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah pembuka buat diri saya gitu, mengingatkan diri saya. Kapan sih kita pengen nyenengin Nabi gitu? Saya nggak ngerti ya. Tapi ketika kemudian saya dengan izin Allah membeli salah satu perusahaan di Eropa, saya berangkat kalau Pak Rektor, kawan-kawan ke Eropa.
Terus kita beli perusahaan teknologi. Jadi ada satu perusahaan teknologi di Hongaria, kita bayar. Saya nggak mampu ya melukiskan dengan kata-kata saya. Gitu. Kalau nulis saya bisa. Tapi kalau ngomong nih, mencurahkan apa yang saya rasa ini nggak mampu. Tapi betapa bahagianya saya gitu. Ketika kemudian pembesar Hongaria, petinggi-petinggi pemerintahan dan kerajaan Hongaria, kemudian mitra-mitra, yakni pemegang saham lama di perusahaan yang saya beli dengan izin Allah, dia bertanya tentang saya, lalu saya cerita bahwa saya bisa begini karena Muhammad. Itu bahagianya Allah. Dan mereka nanya, siapa yang sudah berhasil bikin Anda seperti ini? Clearly answer saya bilang, my prophet Muhammad. Kemudian saya explain gitu kan, cerita tentang Nabi. Dan mereka mendengar, kenapa orang saya yang punya perusahaan sekarang. Nah, kebanggaan ini bukan buat saya, tapi kebanggaan ini saya persembahkan buat Nabi saya, buat Tuhan saya, di mana Islam dikecilin di Eropa. Hari ini kemudian saya berangkat membeli perusahaan Eropa for him, buat dia. Oh itu dahsyat loh. Bapak coba ya. Ini saya pernah dikritik sama orang. Ustaz, buat Allah. Iya sih, buat Allah. Siapa juga bukan buat Allah. Tapi paham ya, maksudnya itu buat Nabi itu. Coba ya, Anda pagi-pagi ini bangun sholat duha gitu. Terus ngebayangin pengen Rasul senyum gitu. Coba sih, pernah gak sih? Saya yakin insya Allah lah. Insya Allah muka-muka orang Aceh ini, muka-muka orang soleh-soleha. Amin. Begitu sholat nih, duha gitu ya, kita mampu memandang Rasulullah gitu. Bukan di saat kita sedang bermimpi, saat sadar. Ada satu ayat ya, membekas banget. Wa'lamu, itu bunyinya, anna fikum Rasulullah. Dengerin, ikutin. Wa'lamu, ayo. Anna fikum Rasulullah. Wa'lamu, dipanjangin ya, dipanjangin. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam diri kalian semua mengalir spiritnya Rasulullah. Sebenarnya sih terjemahan bebasnya
agak kacau. Wa'lamu, ketahuilah, anna fikum, di dalam diri kamu semua. Ini perdebatan terbuka nih jadi. Kalau kurang-kurang menjelaskan, berabe nih secara tauhid. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam diri kamu itu semua ada Rasul. Hati-hati, Pak. Saya takut-takut juga nih ngejelasin. Iya kan, rame ya. Masalah manunggaling Kaula Gusti dan ya yang serupa dengan itu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa Pak Wagub hari ini tidak bisa dipisahkan dari ITS nih. Pak Wagub hari ini tidak bisa juga dipisahkan dari alma maternya Yani Unsyah. Nggak bisa. Kemana aja Anda anak emak Anda. Kira-kira gitu. Anda di mana saja, kapan saja, kemana saja, Anda anaknya emak Anda. Kira-kira kayak begitu tuh terjemahan ayat itu. Jadi malah kalau Anda jelek, yang jelek emak Anda. Mau kayak gimana tuh tentara, mau di mana saja, nggak baju tentara juga lo tentara. Nggak bisa lo pisahin, gue bukan tentara. Gue lagi nggak pakai tentara nih. Gue lagi nggak pakai baju uniform. Nggak bisa lo. Anda alumni SMA Negeri 1 Aceh misalnya. Ya sampai kapan juga Anda disebutnya alumni SMA Negeri 1 Aceh. Anda anak Gontor kah? Anda anak Dayah Pagar Air kah? Kemana saja disebut. Lah kita ini menyandang umat Rasulullah. Dari pagi ketemu pagi kita menyandang umat Rasulullah. Kita bagus Rasulullah bagus, kita jelek Rasulullah jelek. Pengen gak sih gitu, begitu kita dagang gitu ya. Begitu mau nipu gitu. Itu ada Rasulullah di samping gitu. Ada Rasul di samping kita gitu. Terus dia berkata sama kita, bisa kamu nipu, sedangkan aku bersamamu. Masya Allah. Perasaan itu loh Pak, yang membuat alhamdulillah dengan izin Allah SWT. Allahumma shalli wa sallim. Tahadus bin ni'mah insyaallah, bukan dia. Saya ada di sini. Pengen bikin Rasul senang, Rasul senyum, Rasul bahagia, Rasul bangga, Rasul nggak kecewa. Sebab sakit saya mendengar omongan dari keluarga, dari orang tua. Allah, bikin umat Nabi jadi jelek gitu. Oh. Bahkan kita mau ngebalikin keadaan gitu ya. Coba sih, apa enak itu kita disebutnya lu mah. Bikin malu Nabi aja, Nabi malu punya umat kayak lu gini, orang tipu. Waduh. Ya Allah. Emang pantas juga lagi digituin. Allah, kecil bener. Terus balapan kan, habis itu balapan jeder, pengen jadi yang terbaik gitu. Ya, kita pelihara sedikit sih, nggak banyak, masih banyak lupanya juga dengan izin Allah SWT. Mudah-mudahan didoain sama jemaah di sini. Kita bareng-bareng gitu ya. Punya satu rasa, kita hidup bersama Allah, kita hidup bersama Rasulullah. Dan saya susah mengatakan memang Rasulullah tidak hidup, itu susah. Begini ya Pak. Ini kita mau tidur nih. Kita jadi ustadz nih ya. Kan kita nggak boleh ngomong aduh capek amat gitu ya. Sama aja kayak Pak Wagub. Nggak boleh juga ngomong aduh gue jadi Wagub capek. Nggak boleh kan ya. Tapi kan kita capek ya capek kan. Namanya capek kan capek gitu. Pada saat capek kan kita masuk kamar pengennya tidur aja betul kan. Nah kalau perlu kita nggak usah copot sepatu nih kalau lagi datang capek. Tapi Pak, pernah nggak Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah? Hah? Mendapati Rasulullah gitu, kerasa angin sem gitu, duduk di samping tempat tidur gitu. Kemudian nanya gitu, bisa. Jadi umatnya Rasul, tidur nggak wudhu, coba tuh. Saya doain dah, saya sumpahin malah. Mudah-mudahan saudara punya rasa seperti itu. Kalau belum Pak, minta sama Allah. Kalau belum, minta sama Allah. Jangan sampai nggak punya rasa itu. Jadi umatnya Nabi nggak berasa punya Nabi.
Ini kan masalah itu. Kita punya pemimpin, nggak ngerti kita punya pemimpin, nggak berasa kita punya pemimpin. Bisa tidur belum baca tabarok. Itu pegel-pegel, capek-capek, ngantuk-ngantuk, itu jalan gitu. Itu jalan. Ya Allah. Karena itu suka saya siasati. Kan hidup ini strategi, Pak. Wudunya kita nggak batalin. Jika mau tidur, tidur aja gitu. Terus tabaroknya kita habisin. Jadi nyampe rumah udah selesai. Kalau emang kita tidur, ya udah bismillah aja, langsung bismillah Allahumma hewamut gitu. Tapi kan mendingan, namanya gue mikirin. Nah daripada sebagian dari Anda barangkali nggak mikirin sekali. Tidur aja. Haknya Rasul nggak dipikirin. Dan subhanallahnya ya ketika kita mikirin, oke. Apa sih yang bikin Rasul bangga gitu? Apa sih yang bikin Rasulullah senang? Apa sih yang bikin Rasulullah kemudian bahagia punya saya sebagai umatnya? Gitu Pak, nanya gitu ya. Yang kemudian terjadi apa? Surah Muhammad. Dan itu terjadi sebagai blessing buat saya dengan izin Allah. Dan akan terjadi buat siapapun yang sama. Dan saya yakin sebagian dari saudara melakukan dan akhirnya mendapatkan. Apa itu? وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ. Bila kemudian kita ada di tracknya Nabi Allah Muhammad SAW, apa yang terjadi? Kaffara anhum sayyi'atihim. Allah akan hapus kesalahan. Setelah kesalahan saya banyak, Pak. 99 utang 1,4 miliar. Gimana ceritanya ini kita lunas? Nama jelek, nggak ada yang mau ketemu, buang muka, tutup pintu, nggak ada yang ngaku. Waduh. Tapi saya bahagia gitu loh begitu melihat ayat ini yang benar nih. Surahnya surah dia lagi. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Surahnya Muhammad. Walladzina amanu, buat siapa yang percaya. Wa amilus solihati wa amanu, kemudian dia mau melakukan amal saleh. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammad, kemudian dia mau percaya sama apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Bukan cuma ditutup kesalahan-kesalahannya, tapi juga dia diperbaiki keadaan. Ya udah deh, pagi ingat adek duha. Kenapa? Kan tadi kecewa. Ya, aku punya umat seperti kamu gak ingat sama aku. Padahal aku selalu ingat sama kamu. Aku yang nanti bela kamu. Bagaimana mungkin aku memberi syafaat kepadamu gitu? Kamu pagi lewat. Tungguin di Zohor. Kita Zohornya doang. Gak ada qobliyahnya, gak ada ba'diyahnya. Gak ada haknya Nabi yang kita perjuangin. Belum kalau kita bicara memperjuangkan umatnya Nabi. Wah. Ayo gitu sebisa-bisanya gitu, jalan. Coba dijajal, ada qobliyah, ada ba'diyah. Dijajal ada amalan sunnah ini, amalan sunnah itu. Saya mendapati gitu diri saya, iya bener nih. Terjadi ini, kafara anhum sayyi'atihim terjadi.
diperbaiki kesalahan demi kesalahan. Wa aslaha balahum juga terjadi. Saya bilang. Akhirnya saya ngelihat tuh umat-umatnya Nabi yang lain. Mulailah jalan nih. Ketemu yang miring-miring, datang ke dia. Begini, begitu. Akhirnya kemudian dikasihlah ranah dakwah. Ya, hingga hari ini saya dengan izin Allah ada di Aceh. Sederhana. Saya niat kalau mau ngeludah gitu ya. Kan kita ngeludah suka sembarang tuh ya. Begitu mau ngeludah tuh, kita ingat kita umatnya Nabi. Kalau dilihat sama orang gimana? Keren loh Pak. Bapak punya motor kotor. Nyuci motor kan biasa Pak. Ya biasa aja lah nyuci motor. Ini motor kotor gitu kan. Tapi bila saudara mampu nyuci motor buat Rasul, number one. Gimana Ustaz nyuci motor buat Rasul? Supaya orang lihat, berarti umatnya Rasul motornya bersih. Berarti umat Islam cakep. Omongannya, matanya, pikirannya, hatinya, telinganya. Kita dipuji. Ketika kita dipuji Allah, Rasulnya, agama. Tuh, Ibu, ini kelewat serius saya ngomongnya. Ibu masak, ini namanya masak, biasa aja kan masak sih. Ibu-ibu yang masak, tapi coba jajal ibu masak buat Rasul. Ini ya Rasulullah, aku jadi istri yang salehah buat engkau ya Rasulullah. Agar kau bangga bahwa di antara perempuan-perempuan umatmu, aku adalah istri yang salehah. Waduh, bila bisa seperti itu Bu, rumah yang belum dibeli, Allah yang akan belikan. Kenapa? Karena engkau mencintai Rasulullah. Anak nih, kita jadi anak, kita cium tangan sama orang tua, biasa aja kan? Cium tangan sih. Emang kalau mau pergi kan kita cium tangan. Assalamualaikum. Tapi coba gitu loh, kita kembangin lagi satu rasa. Kan Rasul bareng kita nih. Coba aja lihat tuh ayat 8. Surah berikutnya, surah Al-Fat. Inna arsalnaka syahida. Susah kan? Saya mengatakan Rasulullah udah mati. Memang mati dia. Tapi ini ayatnya itu syahidah loh. Dia menyaksikan. Bisa nggak kita sebagai seorang anak begitu, kita cium tangan nih, kita kayak ada orangnya gitu loh. Kita kan kalau salawat juga begitu kan, ya Rasulullah salam alaika toh. Kenapa salam alaika? Ini kan salam alaika. Alaika ya kayak hidup gitu. Ini orang tua nih, ini ibu, bapak. Ini kita ini anak. Tapi samping kita Rasul gitu. Kita cium tangan supaya dilihat nih sama dia. Allah. Saya tadi pakai baju merah. Malam ini malam Maulid nih. Pikiran nggak usah ganti biarin. Tapi pas lagi leye-leye di kamar, Rasul pakai yang baru dah, yang baru gitu. Kedengaran sih crazy ya, tapi coba. Kita mau sedekah nih, kan biasa sedekah tuh, biasalah sedekah ya kan. Tapi coba jajal sedekah yang berasa dilihat sama Rasul. Sehingga kita malu gitu buat sedekah kecil. Coba lihat sama Rasul, kecil sedekahnya. Keren. Coba yang punya handphone mana? Angkat yang punya handphone. Semua yang punya handphone angkat. Nggak usah khawatir, hari ini kita nggak bicara sedekah. Selamat insya Allah. Ya, kita nggak bicara sedekah. Mana angkat handphonenya?
angkat handphone. Rasul bersama Anda. Suatu saat Anda pengen ngejelekin orang, Anda pengen ngegibah, Anda pengen memfitnah apalagi. Bayangin Rasulullah ikut melihat. Saya sumpahin tuh punya rasa itu. Saya doain bener bisa punya rasa itu. Begitu mau ngesen tuh, Rasul ikut baca gitu. Kira-kira sanggup nggak lu ngesen? Hah? Lagi pengen ngehajar orang nih. Babi lu, anjing lu, gitu, udah Pak. Nah, tapi di samping kita Rasul ikut baca gitu yang kita tulis gitu. Kira-kira kita hapus nggak tuh? Allah. Yang muda-muda nih begitu mau buka yang macam-macam. Nah, lu tega buka barang Rasul. Rasul ikut ngeliat gitu. Yang situ buka tega tuh. Nah ini namanya menghidupkan. Menghidupkan apa? Layali Muhammadin. Berdua ngobrol, tiba-tiba omongan belok kepada omongan yang maksiat. Terus kita merasa ada Rasulullah bersama kita. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ada Rasul nih bersama kita. Hebatnya ketika kita bisa begitu, terus handphone kita nih, sebutlah misalkan apa, handphone S2 lah, Galaxy itu yang lama gitu. Begitu kita gagalin, nggak mau ikut nyebar gosip, nggak mau ikut nyebar fitnah. Begitu kita nggak mau mukul orang, kita nggak mau ngomongin orang, Pak, wa aslaha balahu. Handphone itu jadi iPhone X. Buktiin aja. Apalagi sampai pengen ngebanggain Rasul. Ya Rasulullah, saksikan. Aku nih umatmu, aku mendownload Arba'in Nawawi. Aku mendownload Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bismillah ya Rasulullah, untukmu. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, aku akan hafalkan satu demi satu hadis. Ya Pak, cepat 2 minggu ditukar mau. Wa aslahabal. Kita punya ibu, nggak bisa kita bikin senang dia. Nggak ada upaya kita bikin senang dia. Ya kayak begitu sama Rasul. Ada nggak upaya kita bikin Rasulullah senang? Kita jalan ke masjid. Emang apa? Ya, emang biasa ke masjid. Beda loh Pak. Biasa ke masjid. Sama ada rasa. Saya pengen bikin bangga Rasul. Nih Rasul, lihat nih. Saya umatmu. Saya jalan ke masjid nih. Wih. Beda tuh bos. Beda, asli beda, bener gak? Tadi Pak Wagub bilang, utamakan berjamaah, jalan ke masjid. Coba pelihara nih, yang satu ini. Pelihara yang satu ini. Nih menjelang azan nih, ada yang jemput gitu. Yang jemput itu Rasulullah. Dibangun rasa itu. Ada pertanyaan gitu, nggak ke masjid nih gitu. Yang nanya Rasul itu, coba dah. Semua orang belum tentu bisa melihat Rasul di dalam mimpinya. Tapi kalau dia mau bangun yang begini nih, dia bisa melihat Rasul ketika dia tidak mimpi Pak. Ada rasa yang dibagi sama Allah. Sehingga kita berjalan beriringan sama Rasulullah gitu ke masjid. Ya Allah. Ketika menjadi suami yang baik, ketika menjadi ayah yang baik,
Kita juga berbuat ini untuk orang yang kita cintai. Ini kan kalimat ini menjadi apa ya? Kita cinta sama Rasulullah, kita sayang sama Rasulullah. Buktinya lo apa sayang sama Rasulullah? Bentuknya apa, wujudnya apa kita mencintai Rasulullah, menyayangi Rasulullah. Terus kita berkorban untuk Rasulullah, apa bentuknya? Paginya aja kita nggak mau kita korbanin buat duha 2 rakaat aja nggak mau. Lu bilang sayang sama Rasul, cinta sama Rasul. Gimana ceritanya? Tengah malam kita nggak ada bangunnya 2 rakaat. Terus kita bilang kita cinta sama Rasul. Belum yang diajak serem-serem. Ya belum diajak yang serem-serem nih, diajak yang enak-enak nih, sholat doa, sholat malam, baca Quran, ini kan ibadah enak sebenarnya. Saya punya sahabat Pak, testimoni dia. Dia bilang dia pergi ke rumah saudaranya karena Allah, jelas. Tapi coba gue mau ikutin si Mansur nih. Gue mau ikutin si Mansur, gue ini mau silaturahim, aku mau silaturahim, saya mau silaturahim. Kenapa? Karena silaturahim disuruh sama Rasul. Jadi dia pengen ngelaksanain supaya Rasulullah tuh dikasih lihat sama Allah bahwa dia lagi jalan sama mobil bututnya silaturahim. Kan sebagian dari saudara mengira sih bercanda tuh, iPhone-nya juga jadi iPhone X, Samsung jadi Samsung 8. Temen saya satu ini sekeluarga nggak nganggap itu bercanda. Bismillah. Kan orang silaturahim aja, pergi aja kan, betul nggak? Ini namanya berteman. Ada di rumah lo, ada. Gue main nih, oke. Ya, biasa aja kan. Tapi ketika saya pengen nyenengin Rasul, supaya Rasul tahu saya ini silaturahim. Rasul mencintai di antara 2 saudara yang bersilaturahim. Ya Allah Pak, dia pakai mobil tua, pulang pakai mobil baru. Percaya tuh? Pergi pakai mobil tua, pulang pakai mobil baru. Selama di perjalanan dia baca Quran, dia tadurus Quran, bareng-bareng dengan keluarganya. Alhamdulillah. Nawaitunya bener, pengen nyenengin Rasul. Begitu sampai rumah saudaranya, mobilnya mogok. Mobil akhirnya dikandangin, disuruh bawa mobil tuan rumah. Wa aslaha balahu. Allah memperbaiki kehidupannya. Luar biasa. Kembali ke cerita awal, saya bilang ucapan kecil tuh dari orang tua saya mudah-mudahan pahala mengalir buat mereka semua. Kamu bikin malu umatnya Rasul, malu-maluin Nabi lo. Nah, inilah yang saya hadiahkan kepada ibu bapak semua. Coba sih nanya gitu sama diri sendiri. Iya, gue udah ngebagain apa ya? Kalau ditanya nih sama Nabi, kamu sebagai umatku apa sih yang sudah kamu lakukan untukku, untuk umatku? Kita nggak bisa jawab loh. Iya beneran nih. Apa? Hari ini momentumnya malam Maulid, malam kita merayakan di kelahiran Nabi. Kalau nggak ada Nabi ini lahir, nggak ada yang namanya Idul Fitri, nggak ada yang namanya Idul Adha, betul? Nggak ada yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada nggak? Kalau nggak ada Lailatul Maulidin Nabi, nggak ada. Kita bakal ketemu Pak, insya Allah. Kita yakini kita bakal ketemu. Dan kita minta emang kita ketemu sama Nabi, betul nggak? Tapi pada saat kita ketemu sama Nabi, ini jangan sampai kita malu nih ditanya sama Nabi. Malah kita kan sering tuh begitu dikenalin sama orang, ini dia Pak yang nyolong. Nah,
Sekalinya ketemu gitu ya, ini dia nih Pak yang ambil. Wah loh, begitu ketemu, ini dia nih Pak, gitu kan. Kan suek namanya. Kalau bisa begitu kita ketemu, dipertemukan sama siapa kira? Pak, ini loh Pak yang nolong anak Bapak. Allah. Pak, ini loh Pak yang kemarin nolongin ibu. Pak, ini loh Pak kemarin yang ngamanin barang Bapak. Pak, ini loh Pak yang kemarin nemu barang Bapak. Pak, ini loh Pak ini. Ya, oke kan? Keren kan? Kira-kira ketemu Nabi tuh kayak gitu loh. Siap ketemu sama Nabi. Dalam posisi kita yang gak punya karya, gak punya amal saleh, gak punya sesuatu yang kita banggain. Nggak siap kalau saya. Nggak siap aja kalau saya. Saya ini kan kita orang boleh kita bilang kita orang penting nih ya. Boleh lah kita bilang kita orang penting ya. Tapi kan depan orang kita rapi. Buat orang kan jatuhnya. Tapi begitu di rumah kan sholat malam kita tahu dong. Apa iya bapak nih, bapak tentara sholat malam begitu pakaiannya. Belum tentu kan ya. Bisa jadi kita pakai kaos, betul nggak? Nah, tapi pernah nggak Pak? Begitu bangun malam kita pengen pakaian yang terbaik, kenapa? Kita yang ngadep Allah bareng Rasul. Sadis tuh. Woi, top. Nggak ada orang, kita pakai minyak wangi. Kenapa yang ngadep Allah sama Rasul berdua? Allah. Pak Rektor Unsian bilang sama Pak Wagub, Pak Wagub ada salam dari siapa? Dari Mansur. Gak kenal Pak Wagub. Oh iya, salam balik. Terus seminggu Pak Rektor ketemu lagi Pak Wagub, ketemu Pak Nova. Pak, ada salam dari siapa? Dari Mansur. Yang minggu kemarin. Iya. Saya salam ke dia. Ini orang tiap minggu kirim salam. Tiap minggu kirim salam. Sampai asal Pak Nova ngelihat Rektor, salamnya dari Mansur. Iya bener Pak, salam dari Mansur. Mana sih orangnya? Coba. Pak, jadilah orang yang ditanya sama Rasulullah. Ya Jibril, aina fulan? Saya sih nggak tahu deh, nyampe enggak nih rasa saya. Hah? Rasa saya ini nggak tahu nih, nyampe apa enggak nih ke Bapak Ibu semua? Hah? Nyampe deh. Sallu ala Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bareng. Ketemu lagi nih Pak Wagub sama Pak Rektor. Terus nggak salah, malah ditanya Pak Rektor, Mansur nggak salah. Oh iya, lupa kali. Emang nggak ketemu gitu, malah ditanya. Coba, ada dua yang buang muka besok di hari kiamat, mati gitu Pak. Satu yang buang muka Allah jalla-jalla. Woi. Maaf ya Pak, agak-agak nih pembicaraan tauhid ini begini. Saya mohon maaf deh kalau sampai ada kritik besok. Ini Allah buang muka Pak, tapi Nabi kagak. Bisa selesai itu urusan.
Nabi itu bisa bikin Allah Subhanahu wa taala nengok sama kita. Percaya? Hah? Panglima nggak menerima. Tapi Pangdam nih mengupayakan supaya Panglima menerima kita. Hah? Kalau di sini Pangdamnya Iskandar Muda. Panglima nih Pak Gatot gitu. Gak mau nerima kita. Pokoknya denger nama Yesus masuk udah ogah ya. Pokoknya udah gak mau denger gitu. Tapi Pangdam yang dicintai oleh Pak Gatot misalkan, benar-benar berupaya. Akhirnya kemudian, mana orang? Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Demi Allah, hari kiamat mithlihal. Hari kiamat besok, Pak Ketua Syariat, besok hari kiamat mithlihal. Makasih Bu Elisa, udah bisa bikin saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala ada di sini. Kalau bisa gitu, kita ditanya sama Rasul kepada Jibril, ya Jibril, mana itu Mansur? Allah. Jibril bilang jauh, belakang, gak kelihatan gitu. Kemudian Nabi bangun gitu, Nabi bangun, ya Jibril, bawa aku kepada dia. Oh yang datang nih, yang bangun, bilang Muhammad, tempel sama Jibril, waduh, jami'u malaikati warahumah. Maka semua malaikat tiba-tiba bangun berat gitu. Ini siapa yang dijemput nih? Keren. Kiai, salah, bisa dari Yusuf. Tadi Mansur ya, Yusuf, dari Yusuf. Salam balik. Nggak kenal, tapi dia berupaya untuk dikenal sama sang kiai, betul tidak? Berupaya untuk dikenal sama sang kiai. Nah, ente punya nabi, saya punya nabi, kita punya nabi. Berusaha enggak supaya dikenal sama nabi? Nggak ada loh, Pak. Jujur. Coba. Kalau bukan ngaji-ngaji model begini nih, dari para guru-guru kita nggak pernah kepikiran buat kita. Bener juga. Minta supaya nabi kenal sama kita, bagaimana ceritanya coba? Sama seperti cerita tadi. Ketemu lagi malam Jumat pengajian. Masih ingat Yusuf? Masih. Salam lagi dia. Iya salam. Ya udah, salam nih buat dia. Tiap malam Jumat pengajian salam terus. Orang yang nggak pernah dia kenal tapi namanya harum. Orang yang nggak pernah dia temuin tapi namanya begitu akrab. Apalagi kalau datangnya ada bawaannya. Apalagi salamnya bukan salam kosong. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Ada salam. Dari siapa? Dari Yusuf. Oh, ya salam deh buat dia. Salam balik. Kiai, ini dari dia. Apaan nih? Sedikit rezeki buat Kiai. Wow, 1 juta. Biar gimana beda bos. Beda dari gimana? Lain senyumnya beda. 1 juta. Malam Jumat besok nih. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Ini ada ikan asin. Dari siapa nih? Dari Yusuf. Malam Jumat berikutnya semangka. Malam Jumat berikutnya melon. Pokoknya ada aja bawaannya. Ada terus bawaannya. Terus maulid nih. Maulid besar. Kiai manggil nih asisten. Sini. Iya Kiai. Si Yusuf ada tuh. Tahu ya, kita diperiksa dulu. Ada pakai tepung. Yusuf di mana lu? Ada, tengah. Tengah mana? Tangan ini. Kiai nanya, si Kiai nanya. Ada orang, ada, suruh kemari. Suruh kemari, kata si Kiai. Akhirnya dipanggil. Suruh ke depan Kiai.
gitu kan. Wow, kita ke depan. Pak, makin Bapak akrab sama dia, kiai yang nungguin. Dia nungguin di depan. Nah, kita kan suka mengucap salam sama Nabi kan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Nah, disampaikan kan sama Jibril kan? Ya Rasulullah, ada yang salam kan? Gitu. Mobil khusus malam Jumat, Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib nggak pakai malaikat. Diantar langsung oleh Allah, diterima langsung oleh Nabi, nggak pakai malaikat. Makanya kalau kita ngucap salam sering sama Rasulullah, ntar nama kita didengar, nama kita akrab, nama kita itu dikenal. Apalagi saya bilang tadi, kita bukan cuma salam, kita ada bawaannya, ada sholat duha, ada sodako, ada birrul walidain, ada beragam bawaan buat Rasulullah. Ada baik sama jiran, ada suka bagi makanan. Salamnya bukan salam kosong, bukan cuma sallallahu alaihi Muhammad, tapi ada tasbihnya, ada istighfarnya, ada zikir ini zikir itunya, ada baca Qur'annya, ada ngajarnya, ada mengut sampahnya, ada jadi pedagang yang solehnya, ada jadi pelajar kemudian yang taat sama gurunya. Masya Allah. Pada hari di mana kesulitan itu tingkat tinggi, lautan manusia membelah, Rasulullah lewat, dia ngeluarin tangan kepada kita. Coba bayangin tuh. Saya nyimpen nih yang begini-gini cerita nih di otak saya nih. Besok gue susah, gue dijemput sama Rasulullah. Gitu. Makanya ntar malam gue mesti bangun malam. Itulah. Ini 9899 tuh mulai bangun yang begini-gini. Kebayang gitu sama saya, lagi kepayahan, lagi kesusahan, tiba-tiba ada yang ngasih payung gitu. Aduh, yang ngasih payungnya Rasulullah. Orang pada ngiri, siapa? Dipayungin sama Rasulullah. Ayo Pak, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya ada Bu sama diri sendiri. Saya punya mulut, udah jadi mulutnya umatnya Nabi belum ya? Perasaan gue punya mulut jahat aja sama orang. Saya punya kuping, udah jadi kupingnya umatnya Nabi belum ya? Perasaan senengnya dengar aib orang lain. Punya tangan iseng terus, punya kaki jalannya bukan ke tempat-tempat yang baik. Bismillah, saya rubah nih mulai malam hari ini. Biar Rasulullah nengok. Kali-kali aja Pak, Rasulullah benar-benar diperintah sama Allah Subhanahu Wa Taala datang di mana mikum jamiah, di dalam mimpi saudara semua. Saya doain saudara umroh ini. Siapa yang belum umroh? Masya Allah, Insya Allah pergi amin. Ini lagi umroh nih, lagi umroh. Siapa tahu gitu, saudara ketiduran di Masjid Nabawi, terus ada yang bangunin, ada yang bawain korma rutop. Kita bingung, nih orang kok bagus amat mukanya. Terus yang sebelah kita nanya, kamu nggak kenal sama yang ngasih korma ini? Iya Rasulullah. Terus ente angkat tangannya, diteteng, didudukin di raudhah. Ente bingung, ini mimpi bukan sih? Itu bangun bener. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya doain. Saya doain insya Allah. Amin. Dia berusaha. Bagaimana caranya ente bisa dekat sama wabuk gitu kan? Ya berprestasi, jadi pegawai negeri yang benar, pegawai Pemda yang cakep, nempel terus sampai kemudian dipercaya, duduk di sini, duduk di situ. Kita ini kan lagi dipercaya menjadi umat Nabi, kan? Siapa yang udah bikin kita jadi umat Nabi? Emang kita yang mau, Pak? Bukan loh. Allah nih yang sudah menghadiahkan kita tiba-tiba langsung jadi umat Nabi.
Makanya yang benar. Orang lain lagi pada berebut ke sini. Besok nih Nabi Adam nyuruh umatnya ke sono, umatnya Nabi Nuh sono, nggak pada bisa nih. Nabi Isa aja yang katanya juru penyelamat nggak bisa. Besok Nabi Isa bilang semua ke Muhammad sono. Semua ke Nabi Muhammad lah. Kita udah di situ tapi kelempar lah. Coba tuh, bodoh lah. Umatnya umat lain, umatnya nabi yang lain pada dituntun, pada ditenteng supaya masuk zumratul anbiya'nya Nabi Allah Muhammad SAW. Lah kita yang udah menyandang umatnya Nabi malah gak ada mukanya. Jangan sampai itu. Ya kalau ngelihat muka bapak ibu mah insya Allah mudah-mudahan Rasulullah menjemput. Bahkan ya orang tua saya cerita gitu kata orang tua. So kebayang nggak sakratul maut kamu ditungguin sama Nabi. Ya, kalau kita cerita hadis-hadis kan ada dua yang nemenin sakratul maut kita, Quran sama Nabi. Selama ada Nabi di alam kubur, berani tuh malaikat nanya? Enggak berani, Pak. Kayak kita begini, kita di BAP, tapi sebelah kita Tito Karnavian. Kira-kira jadi nggak tuh di BAP? Enggak, nunggu pulang dulu tuh Pak Tito. Pak Tito pulang, baru kita di BAP, Pak. Nah kita ditemenin sama Nabi, ditemenin sama Quran lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai jilbab, ya pakai jilbab. Ya namanya biasa pakai jilbab kan. Tapi coba perempuan-perempuan muslimah, perempuan-perempuan mukminah satu kali gitu pakai jilbab sambil senyum. Aku pakai jilbab buat Rasulullah, beda juga. Saudara pakai peci, pakai baju koko. Ya emang begitu kan, namanya gue sholat. Tapi besok subuh jajan sambil pakai peci tuh, sambil mesem sendiri aja. Ini Rasulullah ikut ngaca nih. Terus Rasul bilang, cakep amat kamu gitu. Oh, insya Allah Pak, lama-lama begini. Lama-lama gila. Tapi asik loh, bener, Masya Allah. Kita kalau mau ngomel sama orang nih, bawaannya udah pengen ngata-ngatain, binatangnya udah jelek. Tapi karena marahnya sama Rasul, kupu-kupu gitu jadinya. Pengen ngomong anjing itu nggak jadi dia. Habis Rasulullah di samping gimana? Kupu-kupu. Tapi kata Rasul jangan marah, udah. La tardok wala kal jannah. Udah jangan marah buat engkau. Oke ya Rasulullah. Oke. Biarin dah. Emang apa Pak? Saya diledekin di Instagram, dituduh pembohong apa? Emang apa? Hati udah pengen nimpalin aja, udah pengen lapor Polda aja bawaannya. Emang enak apa diledekin gitu? Tapi Rasul bilang jangan balas itu Pak. Itu yang membuatnya kalem aja. Ya udah segitu aja, emang apa sih? Ente ditipu sama tetangga. Rasulullah bilang apa? Udah kirimin pisang tuh. Akhirnya tetangga malah tambah demen nimpuk apa makin banyak pisangnya dia. Jadi anak-anak besok sekolah ini Senin cium tangan kan? Habis itu cium tangan rasain Rasulullah di kanan. Ya Rasulullah lihat nih saya cium tangan sama orang tua.
sentri bertiga gitu. Nah, orang tua kita ya Rasul kelihatan kan. Lihat Pak, bil ghaib kan, yu'minuna bil ghaib. Masya Allah. Begitu kita mau tanda tangan nih yang bukan-bukan, coba aja rasain Rasulullah nih, lihatin itu. Ini bisa ini tanda tangan, Rasulullah di depan gitu. Kita balik begini. Rasulullah di depan gak enak gitu. Seru kan? Mas, ini besi harganya 13.000. Jadi yang 2.000 buat kamu aja. Oh maaf nih, nggak bisa saya. Kenapa nggak bisa? Si umatnya Rasul. Hah? Hebat nih. Hebat nggak? Ngomong gitu loh. Isyhadu gitu. Saksikan aku ini umatnya Nabi, nggak bisa dibeli bos. Misalnya kalau ceramah nih, sama Wir Zaini, terima aku gitu, malu nerimanya. Ya masa umatnya Rasul nerima aku gitu. Aku bilang mau gue transfer aja. Jangan bikin apa. Rasulullah di samping nanya, bisa sob kamu ceramah karena amplop begitu? Dia nanya melulu. Beneran. Ente mah coba dah kalau udah ke Rasul bersuara gitu. La ilaha illallah. Iya Rasulullah. Senin nih, tak puasa. Jadi nyaur gitu. Baju kering. Hidup. Ustaz kemis tadi, Ustaz makan. Iya. Emang orang nggak boleh daud apa? Seuzon bukan umatnya Rasul. Kayak udah modal lama. Asik. Begitu kita ketemu nih perempuan cakep banget itu, kita udah mau ngelirik. Rasulullah di sebelah kita. Nah jadi kita ngelirik. Hadirkan rasa itu. Sehingga kita pengen jadi yang terbaik. Berkali bisa jadi ceramah saya nggak ada isinya, tapi saya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan saudara dikasih rasa lebih daripada apa yang saya rasa. Saya mungkin kelewat banyak dosanya ketimbang saudara semua. Saya lebih banyak maksiat ketimbang saudara semua. Tapi Allah kasih sedikit rasa buat saya. Apalagi saudara yang dosanya nggak ada. Apalagi saudara, bapak ibu yang maksiat yang nggak ada. Insya Allah, kalau emang minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Rasulullah malah tidurnya di rumah saudara. Insya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, udah tanggung deh. Dengan izinmu kami menjadi umatnya Nabi. Tapi hingga hari ini ya Allah, apa yang sudah membuat Nabi kami tersenyum kepada kami? Ya Allah, sampai hari ini apa yang sudah membuat Nabi kami bangga kepada kami? Kasih Engkau menjadikan kami umatnya Nabi, ya Allah. Kami masih bisa Engkau akui sebagai umat dari Nabi, ya Allah. Tapi hari ini kami bertanya kepada diri kami sendiri, ya Allah. Apa yang sudah kami lakukan untuk Nabi kami? Apa yang sudah kami lakukan untuk umat Nabi kami? Kerjaan kami malah bikin jelek Nabi kami sendiri. Kerjaan kami malah bikin Nabi kami malu punya umat seperti kami.
di situ kotor, kerja nggak benar, usaha nggak paham-paham, nggak ada manfaat. Ya Rabb, pantaskan kami menjadi umat Nabi-Mu ya Allah. Pantaskan kami berada di barisan kekasih-Mu ya Allah. Bikin bukan cuma Nabi Allah yang bangga kepada kami, tapi Engkau juga bangga kepada kami ya Allah. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal asya waj'alna minar rasyidin. Hidupkan Allah di hati kami iman kepada Nabi kami juga ya Allah, selain kepada Allah. Hadirkan Nabi kami bersama kami ya Allah sebagai syahidan, sebagai penyaksi apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, apa yang kami perbuat, apa yang kami ucapkan, apa yang kami tulis. Wa zayyinhu fi qulubina, jadikan iman ini kemudian menjadi hiasan hati kami. Wakarrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal asya, jadikan kami benci, enggak suka sama kekufuran, kebinasaan, dosa, kejahatan, keburukan, kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin, jadikan kami orang-orang yang Engkau berikan petunjuk ya Allah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah abwaba rahmatika li ummati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuq ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farid anna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa yang masih berada di dalam hutan, hidupnya susah. Siapa yang masih gelap, nggak punya kerjaan. Siapa orang yang sama jodoh tuh susah nemu. Siapa orang yang punya masalah nggak kelar-kelar. Ada penyakit barangkali, pengen sehat. Apapun keadaan yang pengen diubah, satu jawabannya, ikuti Nabi Muhammad. Sebisa mungkin jalanin bersama Nabi kehidupan saudara-saudara dari mulai pagi sampai pagi, dan saksikanlah kemahakuasaan Allah, kebesaran Allah, bagaimana kemudian Allah mengubah kehidupan saudara-saudara semua. Dari yang tadinya punya hutang jadi banyak berderma, yang tadinya sakit-sakitan jadi sehat, yang tadinya hina jadi mulia, yang tadinya miskin menjadi kaya, yang tadinya kekurangan menjadi serba kecukupan, yang tadinya bodoh menjadi pintar, yang tadinya zalim menjadi saleh. Kepada Allah kita pulangin apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan betul-betul Allah menjadikan Nabi Allah Muhammad SAW hadir di tengah-tengah kita semua di dalam kehidupan ini. Makasih Pak Wagub, makasih buat panitia semuanya. Jazakumullah ahsanal jazak. Saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.